Allahu Akbar. Siap. Minggu lalu harus belajar apa? Alat tas kelas. Alat tas kelas salah satu contohnya apa? Curi. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait ada pergaulan dalam Islam. Punya gue berapa ini? Ya, akidah aku. Aduh miring. Ada pergaulan dalam Islam itu ada 4. Yang pertama bergaul dengan teman sebaya. Dah. Yang kedua ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga bergaul dengan 2 hari gue kerjain. yang ketiga bergaul dengan orang yang lebih muda dan yang Udah keempat gue itu pinjam laptop lu nanti. Jangan deh. Biar nanti aja ya. Hari Minggu gue ke situ ya. Ih, gue balik lah. Kamis gue balik. Ini ada apa? Kamis. Oh iya. yang keempat bergaul dengan lawan jenis. Ya udah hari. Bapak hari apa? Selasa ya. Selasa. Yang pertama itu bergaul dengan teman sebaya. Bergaul itu artinya bercampur, artinya berteman gitu. Dengan teman sebaya. Teman sebaya ini siapa sih? Teman kita. Teman sebaya ini orang yang umurnya sama, sejajar dengan kita. Namanya teman sebaya. Nah, ada bergaul dengan teman sebaya itu bagaimana? Yang pertama, menghormati. Kita sebagai teman sebaya harus saling menghormati. Kemudian, yang kedua, tolong menolong. Selain saling menghormati, kita juga sesama teman itu harus saling tolong menolong. Yang ketiga, adanya yaitu cinta dan kasih sayang. Sama teman kita harus memiliki kasih sayang gitu. Kemudian ada yang keempat, yang terakhir yaitu saling menasehati. Kalau ada temennya yang lupa, temennya yang melakukan kesalahan, kita saling menasehati. Nah, bagaimana kita tata cara bergaul dengan teman sebaya? Yang pertama kita harus berteman dengan teman yang cerdas. Artinya bukan sarkas ya, bukan berarti teman yang bodoh kita nggak temani. Tetapi kita ada satu hadis dari hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang itu tergantung pada agama temannya. Iya lo orang Jadi maka Sudah. lihatlah dengan lihatlah dengan siapa ia berteman. Jadi kita harus melihat teman kita siapa, agamanya apa. Gitu. Maka yang pertama tata cara bergaul dengan teman sebaya yaitu menjadi teman yang cerdas. Kemudian yang kedua akhlaknya harus baik. Ya, akhlaknya harus baik. Karena teman itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, kita akan ikut jadi baik juga. Tapi kalau
yang buruk akhlaknya, kita akan ikut juga akhlaknya akan buruk. Kalau bisa, pun kalau kita punya teman yang punya akhlaknya yang buruk, kalau bisa kita jangan sampai ikut akhlak yang buruk itu. Kalau bisa kita yang menarik teman kita supaya berbuat akhlak yang Baik. Kemudian yang ketiga, itu bukan orang kafir. Kita tidak diperbolehkan dalam agama Islam berteman dengan orang kafir. Kemudian yang keempat, bukan orang yang rakus. Bukan orang yang rakus. Apa saja sih larangan dalam bergaul dengan teman sebaya? Yaitu yang pertama, dilarang bermusuhan. Jadi kita sebagai teman, sama teman nggak boleh bermusuhan. Kalaupun ada sesuatu hal yang ada satu masalah pun, kita harus Kita kan kosongnya jam 1. cara baik-baik bersama teman. Kamu Jangan nggak tahu, sampai jam 1 ada bermusuhan, apa? diam-diaman atau maki-makian. Apalagi di zaman sekarang, zaman sosmed, Bebas ya, maki-makian, Bu. apa saling sindir-sindiran, gitu kan. Kemudian larangan yang kedua itu pergaulan bebas. Coba tanya Ulfa. Nah, kemarin Jam minggu 1 kemarin juga kan membahas tentang zina ya. Nah, pergaulan bebas itu kita dilarang untuk berteman dengan pergaulan yang bebas seperti itu, berzina dan segala macam. 10. Kemudian larangan yang ketiga itu melanggar norma. Kita nggak boleh berteman kalau melanggar norma gitu. Kita harus berteman dengan ini tadi adabnya. Ada 4. Ada berteman dengan teman sebaya. Kemudian ada bergaul dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu siapa? Contohnya Orang tua. guru, gitu kan, kakak, gitu kan ya. Nah, bagaimana tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua dengan tetap mempertahankan adabnya, yaitu berlaku sopan dan santun. Kita harus sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua itu menghormati dengan ikhlas dan menolak dengan halus jika orang yang lebih tua itu mengajak pada hal yang tidak baik. Kemudian adabnya yang terakhir itu mendahulukan orang yang lebih tua. Larangannya apa? Larangannya itu nggak boleh melawan, apalagi orang yang lebih tua itu adalah orang tua kita sendiri. Kita nggak boleh melawan, kita nggak boleh durhaka, kita nggak boleh arogan terhadap orang tua kita. Itu larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua. Bukan hanya orang tua saja, orang yang lebih tua mungkin yang kita temui di jalanan atau kita temui di suatu tempat, di pasar atau dimanapun. Dan orang yang lebih tua juga termasuk guru kita di sekolah. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda itu berarti orang yang usianya di bawah Kita. Bagaimana bergaul dengan orang yang lebih muda? Salah satunya yaitu menasehati dengan baik. Kalau misalkan kita berteman, bergaul dengan orang yang lebih muda, kalau dia melakukan kesalahan, kita tegur dengan baik gitu. Kemudian mempererat persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang, karena di yang umur di bawah kita itu juga perlu kasih sayang. Kemudian memberi teladan yang baik. Tentu kita sebagai orang yang lebih tua dari dia, yang lebih muda dari kita harus bisa menjadi teladan yang lebih baik, menjadi contoh yang baik, berakhlak yang baik. Kemudian melakukan pembinaan dengan baik dan memberikan penghargaan atas prestasinya. Jadi kita nggak hanya menasehati, tetapi kita sering-sering memberi apresiasi, memberi semangat, motivasi kepada dia. Kemudian larangan bergaul dengan orang yang lebih muda, yaitu tidak meminta penghormatan yang berlebihan. Jadi kayak saya lebih muda dari kamu, jadi kamu harus menghormati saya. Saya kakak kelas kamu, jadi kamu harus menghormati saya. Itu tidak boleh. Tidak boleh meminta penghormatan yang berlebihan.
menjaga kemaluan, menundukkan pandangan tadi, dan saling bertanggung jawab gitu. Artinya kita bukan berarti tidak boleh berteman dengan teman lelaki gitu. Kita boleh saja, tetapi ada adabnya, ada tata caranya, ada syarat-syaratnya. Hal yang harus kita hindari dalam bergaul dengan lawan jenis yaitu berkhalwat. Ada yang tahu berkhalwat? Berkumpul dengan yang bukan mahramnya. Ya, tanpa kepentingan ya. Gitu. Boleh nanya nggak? Apa? Apakah chattingan dengan lawan jenis itu sama dengan berkhalwat atau tidak? Ya, bagus banget pertanyaan Dinda ya. Karena kita lagi bahas berkhalwat. Khalwat ibu. Berkhalwat. Ya, berkhalwat. Terus hujan nanya, apakah berchattingan dengan lawan jenis sama dengan berkhalwat gitu kan? Kalau chattingannya tanpa kepentingan satu apapun, cuma chattingannya kayak lagi apa, udah makan belum, gitu ya, itu bisa dikatakan berkhalwat karena tidak ada kepentingan apapun. Oke, lanjut ya. Larangan yang kedua selain berkhalwat itu melakukan ikhtilat dengan lawan jenis dan kemudian bersolek berlebihan atau kayak dandan, cacat hanya untuk dilihat laki-laki gitu kan. Itu tidak boleh, tidak baik. Itu larangan dalam bergaul dengan lawan jenis. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya lagi selain itu? Cukup. Ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini terkait adab pergaulan dalam Islam? Ada 4. Bu, Ya, ada pergaulan dalam Islam ya. Jadi ada adab pergaulan dalam teman, orang yang lebih tua sama orang yang lebih muda dan juga lawan jenis. Itu juga kita harus tahu posisi kita di mana. Misalnya orang tua harus lebih sopan, teman juga bisa menyesuaikan bagaimana keadaan temannya. Terus juga kalau lawan jenis, kita juga harus menutup apa yang seharusnya ditutup gitu, kayak aurat, pandangan segala macam yang lain-lain. terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum ditutup Ibu ada pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Silakan ya. Bagaimana terkait ini pergaulan dengan teman sebaya? Gimana sih cara kalian untuk menjaga pergaulan yang sehat dan diridhai Allah? Gimana caranya menjaga pergaulan